Ya, ketika Nabi khutbah di hadapan para sahabat, itu sahabat apa tersentuh pada nangis semua. Sampai mereka bilang kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, keadaan khutbah wajah. Seakan-akan ini khutbah perpisahan. Kalau memang demikian, pasti kita wasiatkan. Nabi kan mereka wasiat. Apa wasiatnya? Nabi bilang, alaikum bismillah wal aku wasiatkan kalian untuk mendengar dan taat. Wa in ta'ammara alaikum 'abdun habasyiyun, walaupun yang memimpin kalian seorang budak dari Habasyah. Kalian selama ini mungkin harus tunduk dengar dan taat. Terus Nabi bilang, bakal datang setelah ini ikhtilaf atau perbedaan pendapat, khilaf di antara orang-orang setelah kalian. Dan yang kalian harus lakukan, alaikum bisunnati. Pegang teguh sunnahku, ajaranku. Itu jelas. Tapi di sini ada nama. Apa yang Nabi bilang? Wasunnatul khulafa'ir rasyidin min ba'di, dan berpegang teguhlah kepada apa? Sunnah khulafa'ir rasyidin. Sunnahnya para khulafa ar-rasyidin setelah. Nabi nggak bilang bid'ah, tapi Nabi bilang sunnah. Di sini ada dua sunnah. Sunnahnya Nabi jelas Al-Quran sama sunnah. Tapi ada lagi sunnah yang satu lagi yang bukan sunnah Nabi, tapi Nabi masukkan ke dalam kategori sunnah dan agama lain. Apa itu? Sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Makanya kalau ada orang belagu zaman sekarang, kagak ada Jumat satu aja deh. Itu kan 2 kali azan yang bikin Sayyidina Utsman. Itu bid'ah. Nabi bilang ini sunnah. Nabi bilang apa yang Nabi bilang? Sunnatul khulafa ar-rasyidin min ba'di, dulu kita berpegang teguh. Dia enggak tekah itu bid'ah bikinan Sayyidina Abu Bakar, bikinan Utsman bin Affan. Kita mau ikutin siapa dia apa nih sama apa Rasulullah? Dia bilang bid'ah, Nabi bilang artinya di sini, ya, tidak iman kita as-sunnah, tapi ya segala sesuatu walaupun dia itu baru, tapi punya dasar dari kita kuat sunnah seperti yang hal-hal yang dilakukan oleh para khulafa ar-rasyidin, dia ada dasar dari kitab sunnah, maka masuk dalam kategori sunnah. Makanya Nabi nyatakan secara jelas sunnatul khulafa ar-rasyidin Nabi. Terus setelah itu baru dibilang, udhu alaikum alaiha bisyawati, gigit dengan gigi geraham. Apa yang mesti digigit dengan gigi geraham? Sunnahnya Nabi sama sunnah khulafa ar-rasyidin. Terus setelah itu nih, udah jelas di sunnahnya Nabi. Ini sunnah khulafa ar-rasyidin. Nabi nggak jelasin di luar itu yang berbahaya, ada satu berbahaya. Apa? Kullu muhdatsatin bid'ah. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Hati-hati dengan perkara-perkara yang baru. Sebab kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Itu artinya. Begini yang tadi ya. Nabi bedain, bikin pemisah antara sunnahnya Nabi sama sunnatul khulafa ar-rasyidin itu sendiri, ya, sama bid'ah sendiri. Jadi sunnatul khulafa ar-rasyidin tidak masuk dalam kategori bid'ah. Nabi pisahin itu. Nabi bisa pisahin. Jadi apa yang dilakukan oleh para khulafa setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selama ada dasar dari Quran dan Sunnah, tidak masuk dalam kategori bid'ah. Yang misalnya sampai Nabi sendiri, Nabi bilang ini Sunnah untuk bid'ah. Ini yang hadis dijelaskan. Setelah nyebutin menjelaskan tentang Sunnah itu apa sih? Sunnahnya Nabi sama Sunnah khulafa ar-rasyidin. Nah, ada lagi yang lain. Ini bukan Sunnah khulafa ar-rasyidin. Lain, ada hal-hal yang baru. Jangan ada penjelasan dari Al-Quran. Itu bid'ah. Kalau mau dari bid'ah, kalau bid'ah, nah. Bahkan di dalam hadis Sayyidatina Aisyah jelas banget. Cuma di hadis nggak pernah dikeluarin. Apa? Sayyidatina Aisyah bilang,
Man ada fi amrina hadza ma laysa minhu. Bahwa ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim dalam hadis kita kami bilang barang siapa yang memutuskan di dalam agama kami sesuatu yang baru, maka ada fi amrina hadza, menjadikan sesuatu yang baru dalam perkara kami dalam agama kami. Tapi nanti yang perkara itu mana itu apa yang bukan daripada agama. Bahwa Rasul maka dia ditolak. Maksud dalam kata begini. Tapi yang tadi yang dikatakan tadi, barang siapa yang menyesuaikan sesuatu yang baru yang bukan dari agama, malaikat minggu bukan dari bagian agama, maka ditolak. Artinya kalau memang dia dari agama diterima. Seperti kita jelasin sesuatu yang baru, tapi selama masih ada dasar dari kitab dan sunnah, diterima, tidak ditolak. Yang ditolak bagian dari bid'ah adalah kalau nggak ada dasar dari Al-Quran dan Sunnah. Penjelasan yang jelas dari Al-Quran. Takut tidak pernah dibawa itu orang-orang. Bahwa ini cuma Tuhan itu boleh. Kalau beda dari bid'ah, kalau beda hadis, kayak nggak ada di dunia ayat pola hadis diboleh itu boleh. Kita punya antara dua dia bilang, iman dia kagak apa, hak ngasih fatwa. Orang bodoh. Iman atau ya dia sengaja. Nah, kalau sengaja dibunuh dalam sendiri diperangin. Pilih di antara dua. Atau yang ketiga bertobat kan, ikutin asukan ini orang kita. Mau jujur begitu.